Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi mengenai konsep dasar proses pengelolaan wilayah pesisir. Saya Sri Fitriani sebagai pemateri 1, Krisnawati sebagai pemateri 2, Safrudin sebagai pemateri 3, dan yang keempat yaitu Sri Ayu sebagai pemateri keempat. Langsung saja ke materi pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ada arti penting pesisir Indonesia. Nah, Indonesia ini dikenal sebagai negara kepulauan terbesar. Sekitar 17.508 pulau, panjang garis pantainya yaitu 81.000 km, luas lautnya sekitar 3,1 juta km persegi dengan mega biodiversity. Kurang lebih 30% hutan mangrove dan 15% terumbu karang dunia ada di Indonesia. 85% sumber daya ikan berasal dari perairan pesisir. Dalam era industrialisasi, wilayah pesisir dan laut sebagai prioritas utama untuk pengembangan industri, agribisnis, agroindustri, pemukiman, transportasi, dan pelabuhan serta pariwisata. Kemudian ada daerah peralihan atau interfase area. Daerah peralihan antara ekosistem dan laut itu ada dua. Yang pertama, ke arah darat meliputi bagian daratan yang kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan intrusi. Yang kedua yaitu ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar atau runoff, dan yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti pencemaran dan penggundulan hutan. Selanjutnya ada batas wilayah pesisir. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, wilayah pesisir didefinisikan ke dalam 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan ekologis, meliputi kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah di darat, seperti aliran air sungai, runoff, aliran air tanah, dan lain-lain, atau dampak kegiatan manusia di darat seperti bahan pencemar, sedimen, dan lain-lain, atau kawasan laut yang merupakan paparan benua. Yang kedua, ada pendekatan administratif, yaitu 4 mil, 12 mil, dan seterusnya dari garis pantai ke arah laut. Yang ketiga, ada pendekatan perencanaan yang bergantung pada permasalahan yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir. Contohnya itu pencemaran dan sedimentasi. Pengelolaan pesisir adalah upaya untuk memantau, melaksanakan, dan juga mengevaluasi konservasi yang ada di suatu wilayah pesisir dan juga pengendaliannya. Makin meningkatnya jumlah pembangunan dan jumlah angka penduduk, maka pesisir menjadi salah satu tumpuan untuk pembangunan ekonomi di masa yang akan datang. Prinsip pengelolaan sumber daya pesisir. Program pengelolaan sumber daya pesisir memerlukan pendekatan menyeluruh, terpadu, dan multisektor. Rencana pengelolaan sumber daya pesisir harus konsisten, dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam program di lembaga yang sudah ada. Proses perencanaan dan pelaksanaan melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Suatu proses yang dinamis yang berjalan secara terus-menerus dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan, dan perlindungan wilayah, serta sumber daya pesisir dan lautan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir atau pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan masyarakat daerah, juga antara ekosistem darat dan juga ekosistem laut. Potensi sumber daya pesisir. Yang pertama, sumber daya hayati berupa ikan, mangrove, lamun, dan terumbu karang. Sedangkan sumber daya non-hayati berupa pasir laut. Jasa-jasa lingkungan berupa pariwisata, industri maritim, dan juga pasang surut gelombang. Tujuan pengelolaan sumber daya pesisir. Yang pertama, mengurangi laju kerusakan sumber daya pesisir dan habitatnya dari aktivitas manusia, mengurangi konflik pemanfaatan berlebih, menjaga proses-proses ekologis utama, sistem pendukung makhluk hidup, dan keanekaragaman biologis di wilayah pesisir dan lautan. Yang terakhir adalah mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital, dan penggunaan sumber daya serta investasi secara efisien. Berkelanjutan secara ekologis berarti mengandung arti bahwa kegiatan dimaksud harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi SDA termasuk keanekaragaman hayati, sehingga diharapkan pemanfaatan sumber daya dapat berkelanjutan. Berkelanjutan secara sosial politik mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan. Selanjutnya yaitu ada otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Sebenarnya sudah legal dalam mengatur, mengelola atau memberdayakan daerahnya masing-masing terkait dengan wilayah lautnya, eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut. Pengaturan kepentingan administratif, pengaturan ruang, penegak hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah, bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara. Selanjutnya yaitu ada permasalahan pengelolaan sumber daya pesisir. Umumnya daerah pesisir di Indonesia yang kebanyakan ditempati nelayan belum sepenuhnya digali potensinya karena nelayan hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar hidup dari SDA yang ada. Bahkan ketiadaan pengetahuan seringkali menjadi faktor negatif dalam pemanfaatan SDA tersebut. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kerangka pengolahan sumber daya pesisir terbagi menjadi 4. Yang pertama itu rencana aksi, merupakan lokasi implementasi kegiatan. Yang kedua itu rencana pengolahan, merupakan panduan daerah merujuk prioritas pemanfaatan sumber daya. Lalu yang ketiga, rencana zonasi, merupakan alokasi ruangan dan pengendalian pemanfaatan. Yang keempat, strategi pengolahan pesisir terpadu, merupakan visi misi suatu daerah. Selanjutnya, rencana pengolahan pesisir melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu rencana strategi, berperan dalam penentuan visi misi serta tujuan pengolahan sumber daya pesisir serta penerapan strategi untuk mencapai tujuan. Bentuknya rumusan kebijakan daerah mengenai pemanfaatan sumber wilayah pesisir. Selanjutnya ada rencana zonasi, berperan dalam menetapkan arahan, struktur dan pola ruangan pengguna sumber daya pesisir dari tiap zona pada kawasan perencanaan yang menentukan zona merupakan ruang di mana kebijakan diimplementasikan. Selanjutnya, rencana pengolahan. Berperan untuk menyusun kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab untuk koordinasi pengambilan keputusan di antaranya berbagai lembaga instansi pemerintah dalam rangka persetujuan pengguna sumber daya atau kegiatan pembangunan di kawasan perencanaan. Lalu ada rencana aksi, berperan dalam penyusunan tata waktu dan anggaran untuk 1-3 tahun untuk mengimplementasikan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi terkait dan dunia usaha. Selanjutnya ada langkah-langkah pengolahan sumber daya pesisir. Yang pertama itu persiapan, terdiri dari administrasi, pembentukan tim perencanaan, penyusunan rencana kerja personil dan fasilitas pembiayaan, pelatihan staf perencanaan. Ada juga inisiasi, terdiri dari partisipan publik, identifikasi isu, survei sosial, penilaian sumber daya, perencanaan, konsensus, informasi terpadu, penyadaran masyarakat. Selanjutnya ada pengembangan, terdiri dari pengumpulan data, faktor sosial ekonomi budaya, faktor biofisik, dan teknologi, identifikasi pemilik sumber daya, penataan kelembagaan, keterpaduan perencanaan sektor, isu pengelolaan pesisir, pengembangan strategi PPT atau pengolahan pesisir terpadu, analisis ekonomi proyek, dan partisipan publik. Selanjutnya ada sertifikasi.
Yang pertama terdiri dari persetujuan perencanaan, penerapan pemerintah, sertifikasi, penerapan PPT dari Pemda, pengesahan BPT, alokasi dana APBD dan APBN. Selanjutnya ada pelaksanaan, terdiri dari koordinasi program PPT, pengawasan dan penegakan hukum, sistem perizinan, riset dan pengembangan, klarifikasi pemilik sumber daya, pemberdayaan masyarakat, mata pencarian alternatif, pengelolaan berbasis masyarakat, pendidikan dan penyadaran masyarakat. Lalu ada pelembagaan, terdiri dari pemantauan dan evaluasi, penyempurnaan strategi dan aksi, demonstrasi hasil yang positif, pengembangan skala besar, pengembangan PPT atau pengolahan pesisir terpadu.